Ya tadi saya habis dari Daily Yamazaki ya sana. Soalnya kalau di sini itu teman-teman ya, di stasiun Shinarashino itu, di stasiunnya itu toiletnya kurang ya. Jadi nggak ada yang buat nyemprot, buat nyebokin gitu ya. Jadi dia toilet yang nggak ada tombolnya ya, yang di dalam stasiun. Makanya saya keluar nyari yang di situ ya, Daily Yamazaki itu. Tuh toiletnya bagus teman-teman, saya baru nyoba tadi ya. Toiletnya tuh sampean pas duduk itu ya langsung otomatis ya keluar suara burung-burung berkicau ya, dan suara air terjun mengalir ya. Intinya suara air sungai mengalir lah ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Keren kan ya. Wah, betah saya itu teman-teman di situ. Nah, terus kan saya udah kelar ya, itu saya dengar suara kayak di luar, sempat dia narik pintu toilet ya, terus nggak jadi, terus kayak gelisah gitu suaranya, geremeng-geremeng gitu ya teman-teman ya, bergumam ya, bergumam. Terus aku udah kelar kan, udah tak bersihin, terus yang dudukan toiletnya juga tak bersihin pakai alkohol ya, disinfektan. Udah aku keluar itu, ternyata ada orang Jepang gede gitu ya, tinggi besar ya. Itu kan masuk ke toiletnya kan gangnya sempit ya teman-teman ya. Aku keluar dulu baru dia masuk, terus aku cuci tangan pakai sabun ya. Kan ada di luar toiletnya tuh buat cuci tangan ya, di depan pintu toiletnya. Ya gitu ya teman-teman, rata-rata ya kalau saya lihat ya, rata-rata tuh di Jepang orang ya, kalau orang Jepang ya khususnya yang cowok ya, kalau cewek kan saya nggak tahu kan, toilet cewek sama cowok di sini kan misah teman-teman. Jadi kalau sampean buang air besar atau buang air kecil ya di toilet cowok, kalau yang cowok, kalau yang cewek-cewek. Itu kalau yang cowok ya, yang di Jepang itu, kalau orang Jepang ya nggak tahu kenapa ya, pasti itu buru-buru ya, gedebak-gedebuk ya. Nutup pintu juga buru-buru kan, namanya buru-buru, nutup pintu kan gebrak gitu ya, gebrak kayak gitu. Terus geremeng-geremeng gitu ya, ngomong-ngomong sendiri teman-teman ya. Kebanyakan kayak gitu kalau saya, sepengalaman saya ya selama di sini. Pengalaman di toilet. Nah, ya itu aja ya sekilas tentang pengalaman di toilet. Pokoknya sampean kalau nanti ada apa, kalau sampai yang tinggal di sekitaran Shinarashino itu ya, di Daily Yamazaki bagus toiletnya, recommended ya. Sampean seperti ada di alam bebas ya, di hutan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Terus mengalir di bawahnya sungai-sungai indah. Jam berapa ini teman? 7:10, 2 menit lagi teman-teman. Ya saya mau jelasin ini tentang ujian Jepang teman-teman ya. Ujian Jepang, tapi nggak tak jelasin di sini ya, ini tak pause, nanti tak jelasin pas istirahat aja ya, jam istirahat kerja. Soalnya 2 menit lagi saya antri bis jemputan. Oke teman-teman ya, kita sambung lagi nanti siang ya. Ya teman-teman, lanjut ya. Ya saya sedang istirahat makan siang teman-teman ya.
Ya, tadi kan saya video sebelumnya ada di stasiun Sinarasino ya. Sekarang saya ada di pabrik, sedang istirahat makan siang. Alhamdulillah ya, cuacanya mendung-mendung gini tapi udaranya alhamdulillah sejuk teman-teman ya. Berasa sampai masuk ke dalam mall ya, tapi lebih sejuk lagi ya karena ini alami ya, dari alam ya, bukan karena AC. Seger teman-teman, enak buat tidur ya. Kalau yang orangnya udah ngantuk tidur lesehan di bawah sini enak, bikin tenda gitu ya teman-teman. Ya, ngomong-ngomong soal ujian ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian CLPT ya, atau Noryokushikeng, itu kan sebentar lagi ya, kurang dari sebulan atau kira-kira dalam waktu 24 hari lah ya, akan diselenggarakan ya ujian CLPT atau Noryokushikeng serentak ya di seluruh dunia. Nah, pastikan teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang ya, kemudian mungkin ingin mendapatkan sertifikatnya ya untuk bekerja di perusahaan Jepang, entah itu di Jepang atau di Indonesia ya. Saat ini sedang belajar ya, supaya harapannya bisa lulus ujian CLPT teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada sisi positif dan negatif ya dari ujian ini teman-teman ya. Dan kembali lagi ya, itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Sebenarnya sisinya positif, cuman kadang kita menganggap ujian itu tuh sebagai segalanya gitu dalam hidup kita ya. Jadi kadang tuh kita blunder ya, menganggap kalau misalkan nanti saya gagal ujian berarti saya gagal dalam hidup gitu ya. Enggak teman-teman. Kalau menurut saya teman-teman ya, sisi baik dari ujian ini adalah untuk men-trigger kita ya, mencambuk kita. Misalkan kita sudah ada keyakinan ya, saya pasti tahu ya, sebagian besar dari subscriber ini kan orang-orang yang tertarik untuk bekerja di Jepang ya, atau belajar bahasa Jepang. Ya, saya bukan senpai di sini teman-teman ya, bukan senior ya, saya pemula juga. Orang saya di sini baru 7 bulanan teman-teman ya. Bahasa Jepang saya juga masih acak-acak gitu. Cuman kan kita semua kan kalau memang sudah yakin ya, sudah ada keyakinan untuk bisa kan tergantung sampean ya, mau bisa apa aja ya, mau bisa menjadi ahli IT atau menjadi ahli entrepreneur ya, ahli dodolan, jualan, atau ahli dalam di bidang kesehatan, kedokteran, kan tergantung sampean. Cuma kan karena ini channel belajar bahasa Jepang otodidak dan ini adalah channel untuk bekerja ke Jepang ya, khususnya untuk visa Tokute Gino ya, secara mandiri tanpa LPK dan yayasan. Ya pasti kita semua kan harusnya ya, kalau emang kita yakin ya, harusnya kita yakin ya, ada keyakinan untuk menjadi bisa menjadi orang yang berbahasa Jepang dengan lancar ya, fasih ya, dengan baik dan benar ya, sebisa mungkin sama kayak orang Jepangnya asli ya. Jadi kalau sampean ngomong nggak kelihatan mukanya tuh sampean dikira orang Jepang, kan seperti itu ya. Dengan bonus juga dari terwujudnya keyakinan itu, sampean bisa bekerja di perusahaan Jepang, terus bisa menikmati kehidupan di Jepang, kan seperti itu teman-teman. Nah, menurut saya ya, ujian ini bagusnya adalah bisa men-trigger kita teman-teman ya, mencambuk semangat kita untuk mentarget gitu belajarnya. Soalnya misalkan kita sekolah ya,
sekolah nggak ada ujian, terus misalkan kita belajar bahasa Jepang nggak ada ujian, kita nggak tahu ya tolak ukurnya kita sampai mana ya kemampuan kita gitu. Terus kalau nggak ada ujian kayak gini, taruhlah di sekolah lah kita nggak ada ujian, itu kadang suka ditrik ya sama pikiran kita sendiri ya. Halah, nggak ada ujian kok belajar, udah nggak usah belajar, nyantai-nyantai aja. Pikiran suka gitu. Pas kita mau belajar, ngapain belajar orang nggak ada ujian ini kok, udah santai, yang penting masuk terus, absen gitu. Udah kita santai-santai aja, yuk kita main PS yuk. Kan gitu ya. Ya sama halnya kalau ujian bahasa Jepang nggak diadakan ya, nggak ada. Ya yang awalnya kita yakin ya udah yakin bisa bahasa Jepang, mau belajar ya, meskipun ada ujian ataupun nggak ada, cuman karena pikiran suka ngetrik ya, pas lagi hawanya gini ya teman-teman ya, mendung kan, ini kan mendung nih, mendung, udaranya sejuk ya, sejuk, adem, ayam, tentrem ya. Terus dari indera tubuh sampean ya mengirimkan sinyal ke otak, wah enak ya yang gue turu ya. Ini orang mangan mie godok, mie rebus kayak lombok sing akeh, segone segunung, bar mangan wareg turu kan ngono. Akhirnya sampean ditrik sama pikiran ya, dibujuk rayu untuk makan enak, terus nyantai-nyantai ya, tidur-tiduran ya. Nggak kerasa seharian sampean nggak belajar ya, padahal sampean sudah yakin dalam hati yang paling dalam hati yang terdalam ya, dalam diri sampean tuh, saya pasti bisa menjadi orang yang lancar berbahasa Jepang gitu. Cuman karena ditrik oleh pikiran, akhirnya buyar semua ya, keyakinan itu buyar, hilang gitu. Terlena kita, tidak sadar, tidak menyadari pikiran itu gitu. Akhirnya melakukan apa yang disarankan oleh pikiran sampean sendiri ya, yaitu leha-leha, santai, nyemantai gitu ya, makan yang banyak, nanti tidur gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya ujian ini teman-teman ya, menurut saya JLPT ataupun teman-teman yang JFT Basic ataupun SSW yang nanti mau kerja di Jepang, itu jadi awalnya tuh memaksa kita ya untuk mentarget gimana caranya saya bisa lulus. Mau nggak mau kan harus belajar ya, soalnya ujian ini nggak bisa nyontek sampean, nggak ada bocorannya, nggak kayak pas sampean sekolah dulu ya, UAS atau Eptanas dulu kan masih bisa nyontek ya, sekarang nggak bisa kalau ujian bahasa Jepang ya, apalagi sampean JFT Basic ya, itu komputernya sendiri-sendiri ya teman-teman ya, beda-beda. Nggak bisa nyontek sampean kalau JFT Basic ya. Kalau JLPT mungkin sampean masih bisa ya, masih bisa nginguk depannya sampean ya. Kalau sampean tinggi orangnya, terus yang depan sampeannya pendek, mungkin bisa. Cuma ya muri ya, agak susah ya maksain ya, karena waktunya mepet sampean. Yang ada sampean salah ngisi, malah salah kabeh. Gitu. Jadi ujian itu sisi positifnya supaya memaksa kita ya, men-trigger kita ya. Soalnya kan kita pada dasarnya sifatnya malas teman-teman ya, malas mikir, malas yang nggak enak-enak itu kita nggak mau gitu, maunya tuh nyantai yang nggak harus mikir gitu loh. Tahu udah ada di depan aja gitu, depan mata, tinggal makan, ibarat gitu ya. Ibarat mau makan tuh nggak mau masak teman-teman ya, nggak mau nyiapin, maunya tinggal makan gitu ya. Enak temen nuri pengen ngono. Aku yo gelem. Enggak kayak gitu teman-teman ya. Konsepnya enggak kayak gitu hidup ya. Jadi harus ada yang dipersiapkan. Itu ya, jadi memaksa kita yang awalnya kita malas, jadi mau nggak mau kita harus belajar. Awalnya kan terpaksa ya. Cuman, nah ini ya, di dalam proses belajar itu sampean coba cari gitu, itu enaknya belajarnya gimana ya. Jadi yang awalnya sampean terpaksa ya, setiap hari harus belajar ya, supaya gimana caranya bisa lulus ujian ini. Tapi seiring berjalannya waktu ya, seiring proses sampean belajar itu, sampean merasakan, oh ternyata
belajar enak ya, bisa dibikin kayak gini gitu, dibikin kayak model game atau diselang-seling ya. Bahasa Jepang kan banyak ya, sampean bisa belajar dari anime, sampean bisa coba-coba ya. Oh ternyata dari anime saya enak, belajarnya masuk ya, udah sampean fokus di anime. Atau oh ternyata saya pas lihat nonton drama enak, masuk bumbu kosakata saya bisa ingat semua ya, dicoba. Jadi sampean coba semua ya, atau dengerin musik, lagu ya, atau dengan cara saya dengan aplikasi Anki gampang masuknya gitu. Jadi sampean explore ya, coba semua yang berhubungan dengan Jepang ya, atau dengan baca koran Jepang online kan juga ada ya, NHK News ya, yang versi isi ya, yang versi muda kan ada. Jadi pelan-pelan gitu ya, bertahap. Jangan sampai nanti model sistem SKS ya, sistem kebut semalam ya. Sadari teman-teman ya, kita itu bukan Albert Einstein, bukan Nikola Tesla ya, atau Oppenheimer ya, yang bikin bom atom buat ngebom Nagasaki sama Hiroshima. Bukan ya, sadari kita itu manusia biasa. Ya mau nggak mau ya harus belajar. Orang sekelas Albert Einstein aja belajar terus ya teman-teman ya. Mau sampai dia meninggal dia tetap belajar walaupun nggak ada ujian zaman itu ya. Cuman dia menemukan penemuan yang mutakhir ya, contohnya yang rumus E sama dengan MC kuadrat itu ya. Jadi bisa bikin nuklir ya buat ngebom rumah sampean saya juga gitu. Jadi itu ya, sisi positif ujian tuh itu. Awalnya kita terpaksa, cuman seiring berjalannya waktu, proses kita tiap hari belajar ya, repetisi, disiplin, kita tuh bisa nemu celah gitu loh. Ternyata belajar itu enaknya kayak gini gitu. Jadi kan kebanyakan definisi kan ketika kita disiplin setiap hari kan di situ butuh kesabaran ya dalam diri kita ya teman-teman ya. Kesabaran menjalani hari-hari ya karena awalnya kan terpaksa kan ya, pasti ya gimana caranya biar bisa lulus. Nah setelah sampean berhari itu sampean bisa tahu loh, ternyata kesabaran tuh nggak mesti melakukan hal-hal yang nggak disukai gitu. Karena ketika sampean sabar dan nemu celahnya ya belajar, ternyata enak belajar bahasa Jepang pakai ini, pakai media drama ya. Nonton drama ternyata aku masuk ya. Lama-lama kok aku bisa ngerti ya apa yang mereka omongin ya di dalam drama ya, nggak usah pakai subtitle loh. Itu kan pencapaian teman-teman gitu ya. Jadi dalam kesabaran itu sampean bisa menikmati ya proses kesabaran ya, proses belajar, dan nggak merasa menderita ya. Nah sebenarnya itu ya tujuan utamanya ya. Jadi tujuan utamanya adalah supaya kita ya dari awalnya yang terpaksa ya, supaya nanti bisa lulus ujian. Ternyata kita meskipun nanti mau ada ujian atau enggak, kita tetap menikmati gitu belajar bahasa Jepang. Jadi tiap hari konsisten ya, mau itu nanti kelak ada ujian apa enggak, gagal apa lulus ya, kita tetap terus belajar karena kita addicted ya, kecanduan sama belajar bahasa Jepang gitu. Jadi kecanduannya sama hal yang positif, karena langsung berdampak ya sampean dengan belajar. Aku bisa nonton anime tanpa subtitle. Ternyata aku akhirnya bisa nonton drama tanpa subtitle, drama Jepang. Kan kosakatanya kan selalu diulang-ulang kan kalau drama kan. Akhirnya sampean tahu ini artinya ini. Kayak sarani artinya apa lagi, atau zetai itu kan sering diucapin ya. Pasti gitu ya. Pasti saya bisa zetai gitu kan. Tonikaku yang paling penting ya kayak gitu ya. Jadi lama-lama sampean tahu kosakata, ini maksudnya gini. Kan sampean pas nonton anime atau drama kan ngeliat ekspresinya juga ya. Walaupun sampean nggak tahu artinya, sampean bisa ngira-ngira artinya ini sering diucapin lagi, dan ekspresinya tetap kayak gitu ya. Misalnya ekspresi kecewa, kayak gitu kan. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi inti kalau menurut saya ya, inti sebenarnya yang dari tujuan ujian ini ya supaya kita tetap istiqomah selalu belajar ya. Kan semakin kita belajar, kita semakin sadar ya bahwa kita tuh gak tahu apa-apa gitu loh. Ternyata masih ada langit di atas langit gitu.
Jadi semakin kita belajar, semakin kita tahu tuh kita semakin humble gitu ya. Kalau yang baik ya, kalau yang kita sadar ya di dalam diri kita, bisa menyadari pikiran. Ternyata ilmu tuh seluas samudra gitu. Kita mungkin seperciknya itu nggak ada ya. Kalau yang orangnya sadar pasti dia semakin humble ya, karena oh saya mah bukan apa-apa ya, saya nggak tahu apa-apa, ternyata masih ada langit di atas langit gitu. Tapi bahaya ketika kita baru tahu dikit ya, sudah sombong ya, pamer sana sini ilmunya, terus ngecek-ngecek orang lain, baru gitu. Makanya belajar bahasa Jepang gini, sering ngomong sana biar bisa belajar bahasa Jepang. Kalau kayak gitu bahaya teman-teman ya, karena merasa dirinya sudah bisa, akhirnya dia berhenti ya, nggak belajar, nyantai-nyantai, tahu-tahu ketinggalan sama temennya ya, yang dia nggak sombong, tetap humble, tetap terus belajar ya. Karena ya saya tahu saya bukan Albert Einstein teman-teman, saya bukan Nikola Tesla atau Oppenheimer ya, yang jenius, yang tensai itu ya, atau anak-anak Indonesia yang masih kecil-kecil yang indigo kan jenius itu teman-teman ya. Itu saya bukan anak-anak itu ya, atau anak-anak yang maaf yang kekurangan, yang autis itu jenius teman-teman, yang walaupun autis dia jenius ya otaknya ya. Ya saya bukan anak-anak itu, makanya sadar diri, karena saya manusia biasa ya, saya mencoba belajar agar apa yang saya yakini ya, keyakinan saya bisa menjadi orang titik itu bisa terwujud. Nah gitu teman-teman. Intinya adalah sebenarnya tuh maksud positifnya dari ujian itu adalah supaya kita tetap istiqomah ya, belajar, nggak berhenti di situ aja gitu. Di dalam kitab Al-Quran kan kita suruh iqra ya, belajar ya, membaca. Bukan hanya belajar tentang kehidupan di luar diri kita ya, tapi yang terpenting adalah belajar membaca diri ya, mengenali diri sendiri gitu. Nah ini masih ada sangkut pautnya ya sama ujian ini teman-teman ya, ujian bahasa Jepang atau ujian-ujian lainnya lah ya, yang sampai nanti mau ikutin ya, TOEFL atau ujian SMA, SMP, teman-teman yang masih SMA atau SMP ya. Kaitannya belajar mengenali diri adalah ketika sampean nih udah berambisi ya, atau ya ini langkah awal udah salah ya, udah berambisi itu udah salah. Berambisi supaya bisa lulus ujian. Jadi ketika ujian ini gagal, wah hidupku gagal gitu ya. Nah itu adalah pemikiran yang menurut saya kurang baik ya teman-teman ya. Soalnya ketika ya itu kan karena saat kita menjalani itu ada keinginan ya, ada harapan yang besar supaya kita bisa lulus ujian gitu ya. Nah ketika kita gagal, kita ya langsung drop ya, pesimis. Jadi kayaknya aku nggak bakat di sini deh, di bahasa Jepang deh. Ya udah akhirnya nyerah, berhenti teman-teman, kan sayang ya, padahal baru gagal sekali ya, belum nyoba lagi gitu. Jadi kesalahannya ya karena itu ya, terlalu berkeinginan, berharap supaya lulus, akhirnya pikirannya tuh nggak bisa fokus di saat ini ya, momen saat ini, momen belajar di hari ini. Kepikiran terus sama yang di hasil ujiannya ya, padahal belum ujian teman-teman, tapi udah mikirin hasil ujiannya nanti lulus gitu ya. Itu otak sampean ya capek ya kalau kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah sampean jadi tertekan ya, overwhelming ya, tertekan dan mengalami tekanan ya, tekanan batin karena harus lulus ujian ya. Ada kata harus itu loh, bahaya ya, sampai jadinya tertekan ya, tekanan batin ya, nggak cuma tekanan pekerjaan doang ya, itu tekanan batin belajar ya ada ya kayak gitu ya, tekanan ujian. Karena ketika sampean tertekan ya, mengalami tekanan ya, kan sampean nggak rileks teman-teman ya, nggak bisa santai ya. Jadi otaknya tuh nggak bisa free gitu, karena teringat terus ya, sampean mengingat-ingat terus masa depan yang belum terjadi ya. Sampean otaknya tuh selalu dipakai untuk berilusi ya, berhalusinasi tentang masa depan ya, padahal sampean ada di masa sekarang saat ini ya,
ujiannya tuh masih jauh ya, sampean udah mikirin itu sekarang ya. Akhirnya sampean mengalami tekanan, stres, nggak bisa rileks ya, belajarnya nggak bisa maksimal teman-teman. Karena untuk belajar yang pertama kita harus lakukan adalah rileks teman-teman ya. Jadi first of all you have to relax ya. Pertama-tama tuh kamu harus rileks ya. Hirup udara yang panjang dalam ya, hembuskan perlahan ya. Gitu. Jadi menenangkan diri, mengenali diri gitu ya. Menyadari pikiran, perasaan dan tubuh sampean. Gitu. Jadi tetap akhirnya sampean belajar tuh 100% ya, fokus ya. Enggak ingat-ingat masa lalu ataupun enggak memikirkan masa depan yang belum terjadi. Ingat-ingat masa lalu yang udah terjadi ya enggak akan terulang lagi, ya ngapain kan buang-buang waktu sampean gitu loh. Jadi kapasitas otak sampean tuh full 100% buat belajar kan, dengan keadaan rileks kan gampang masuknya teman-teman. Gitu. Itu ya kenapa saat sampean ada keyakinan ya untuk bisa lulus ujian ya. Saya bilang keyakinan kenapa? Kalau tak bilang kepenginan atau keinginan, harapan, nanti jatuhnya sampean ingin terus gitu ya. Jadi nggak bisa fokus di masa sekarang. Saya bilang keyakinan. Kalau keyakinan kan sampean kalau udah yakin bisa kan ya udah kan kelar ya urusan ya, tinggal mewujudkan kan. Tapi kalau keinginan itu kayak belum terwujud gitu loh teman. Sampean jadi mikirin terus. Kalau keyakinan sampean udah yakin terwujud di hari ini ya, walaupun ujiannya belum diadakan, tapi sampean udah yakin aku udah lulus kok gitu. Jadi yakin lah, tinggal tak wujudkan gitu loh, biar saya pas hari hanya lulus kan gitu. Jadi sampean nggak berharap, nggak berkeinginan, tapi tetap on the track ya, belajar gitu, tetap berproses ya, berikhtiar. Gimana caranya supaya keyakinan saya ini yang bisa titik-titik itu bisa terwujud gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi ya seperti permainan ya, sampean kan pasti sering mendengar ya, hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Jadi sebelum sampean melakukan atau mewujudkan hal-hal yang di luar diri ya, sampean kenali diri dulu di dalam diri. Terus sampean belajar membaca diri dulu ya, bahwa meskipun saya ini ya, keyakinan saya ini di dalam hidup saya ya, terwujud atau tidak, saya tetap bahagia. Karena tanpa itu pun saya sudah bahagia sekarang. Nah gitu. Jadi sampean kenali diri dalam diri ya, bahwa saat ini sekarang saya sudah bahagia. Kenapa bahagia ya, sampean cari ke dalam diri gitu. Apa yang membuat saya bahagia? Kesadaran kan gitu kan. Sampean bisa menyadari pikiran, perasaan dan tubuh sampean. Akhirnya sampean tenang kan ya, hatinya sampean bahagia. Itu teman-teman. Baru setelah sampean tenang, bahagia, sampean barulah wujudkan apa yang sampean yakini untuk berkiprah ya di bumi ya, di muka bumi ini ya. Berkiprah entah itu sebagai seorang ayah, seorang anak, seorang pelajar, seorang pekerja. Gimana sih supaya saya menjadi seorang ayah yang baik? Gimana sih saya supaya menjadi pekerja yang baik, pelajar yang baik? Gimana sih supaya saya menjadi seorang anak yang baik? Kan harus sampean pertanyakan kan gitu. Kalau tidak pernah sampean tanyakan ke diri sampean ya, sampean nggak sadar biasanya itu. Jadi ya semaunya sendiri ya, nggak. Jadi hidupnya tuh nggak tertata gitu ya. Nah setelah sampean sudah tahu ya, yakin saya bisa menjadi titik-titik ya, sampean wujudkan ya, sampean tulis apa saja yang harus saya
dibuang ya, yang dalam sehari itu selalu mengganggu fokus saya, perhatian saya ya. Nah itu dibuang ya, segala keinginan, harapan-harapan buang, segala hal-hal yang menyita waktu ya, media sosial, musik, terus makanan-makanan yang gak baik buang, kebiasaan-kebiasaan yang gak baik buang, males-males kan gitu. Nah kemudian baru sampean jadwalkan kegiatan selama 1 hari itu saya harus apa aja. Ya dari yang simpel-simpel aja ya, bangun pagi, beresin kamar gitu teman-teman ya. Lo dari yang simpel bangun pagi aja, kalau sampean bangun pagi ya males ya, itu lama-lama kan nanti bangunnya siang ya, itu aja waktu sampean sudah terpotong ya dalam 1 hari itu. Akhirnya sampean buru-buru jadi nggak fokus, akhirnya buyar semua ya, nggak belajar dalam seharian. Karena mood sampean udah nggak enak gitu ya. Bangun kesiangan, buru-buru, nanti belum sampai di PT ada masalah, di pabrik ada masalah, balik-balik udah capek, aku kayaknya nggak bisa belajar, otakku nggak kuat, karena ya itu dari awal bangunnya udah salah, banyak masalah, nggak tenang kan hatinya, jadinya udah nggak menyadari pikiran, perasaan dan tubuhnya, ya itu akhirnya dikendalikan sama pikiran, perasaan dan tubuhnya sendiri gitu teman-teman. Akhirnya ya udah underestimate ya, meremehkan ya kemampuannya sendiri ya, karena udah dikompori sama pikirannya dan manut ya, tunduk sama pikirannya sendiri, akhirnya ya tidur udah gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sampean bangun pagi ya langsung bangun gitu ya kan. Segala hal sesuatu yang baik itu jangan ditunda ya, langsung segera lakukan. Soalnya kalau sampean alarm udah bunyi ya, tapi masih sampean sebenarnya udah tahu ya, oh alarm bunyi harusnya aku bangun ya, tapi sampean terbujuk rayu pikiran sampean ya, udah bentar lagi, 5 menit lagi tidur lagi aja nggak apa-apa, nanti bangun lagi. Ternyata tidur lagi ya, malah nggak bangun-bangun, malah malas ya, akhirnya nggak belajar-belajar. Kayak gitu teman-teman ya, menyadari pikiran. Jadi ketika pikiran sampean udah ngomong gitu ya udah, sampean langsung bangun. Kalau perlu entah push up atau plank ya, sekuat kan lah sampean langsung melek ya, atau cuci muka ya, itu tergantung sampean ya, cari metode yang sampean rasa cocok ya, untuk supaya seger matanya, nggak ngantuk, nggak tidur lagi gitu loh teman-teman. Jadi bisa sampean tuh waktunya banyak tenang gitu, menjalani hidup tuh jadi tenang gitu loh teman-teman, nggak gerusa-gerusu ya. Itu teman-teman ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa iya, sampean boleh ya mencapai apapun itu, namun sebaiknya ya sampean kenali diri dulu ya. Jadi menyadari pikiran, perasaan dan tubuh sampean, dan menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di dalam diri sampean ya. Mau itu sampean segala keinginan sampean terwujud atau enggak ya, sampean tetap bahagia ya. Sampean tetap bersyukur karena bisa hidup ya di hari ini, di bumi ini ya, menghirup udara yang segar dengan tubuh yang sehat gitu, bisa punya tubuh yang lengkap. Jadi itu ya, sampean tuh sudah bahagia. Mau itu nanti sampean ujiannya gagal atau lulus ya, sampean tetap belajar karena sampean menyadari bahwa dengan terus belajar, istiqomah belajar, saya bisa lebih baik ya dari sebelumnya. Yang awalnya nggak ngerti, yang awalnya nonton drama pakai subtitle ya, sekarang saya udah bisa nonton drama tanpa subtitle ya gitu kan. Itu kan langsung berdampak baik kan. Yang awalnya saya nggak tahu orang Jepang ya, atasan saya ngomong apa, sekarang tiap ada apel, atasan saya ngomong apa saya ngerti kan, enak gitu. Walaupun nanti misalnya ya ujian nanti sampean gagal ya nggak masalah, berarti kan itu, kalau gagal kan berarti kita harus lebih baik lagi nih belajarnya ke depannya, nanti dicari metode-metode yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kita dari kegagalan itu belajar ya, saya
gagalnya ini di sebelah mana. Misalkan di dokainya berarti kedepannya saya banyakin belajar dokai, atau di cokai, di listeningnya saya gagal ya saya sering-sering dengerin cokai listening. Seperti itu teman-teman. Jadi belajar itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Soalnya kalau sampean berambisi ya, bahayanya ya ketika sampean aku mau lulus N3 misalkan. Ketika sampean sudah lulus N3, kadang tuh langsung sampean berhenti ya. Wes lulus N3 iki ya wis rasa sinau neh, nyantai-nyantai wae. Akhirnya sampean berhenti belajar ya gitu. Padahal ketika kita terus belajar kan itu berdampak positif ya. Kita jadi semakin banyak tahu, semakin mengerti ya, dan semakin banyak celah yang bisa kita pakai ya. Kita bisa tahu celah-celahnya lebih banyak lagi ya. Dan semakin belajar kan kita semakin tercerahkan gitu teman-teman ya. Dan yang paling penting ya ketika kita belajar ya, ilmu atau apapun itu langsung dipraktekkan ya dalam kehidupan kita ya. Jangan cuma sekedar tahu tapi nggak dipraktekin ya, hanya cuman sebagai kumpulan pengetahuan saja teman-teman, yang nggak ngefek ya, nggak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Misalkan kita tahu nih olahraga itu baik ya kita praktekin ya setiap hari olahraga. Jangan malah nyantai-nyantai, tidur-tiduran ya, kayak gitu yang simpel-simpel teman-teman ya. Kita tahu nih disiplin itu baik, bangun pagi disiplin, belajar baik ya praktekkan ya, jangan malah malas-malesan gitu ya. Ya percuma akhirnya ilmu yang kita tahu ya, yang kita tahu itu baik ya, karena nggak kita praktekkan ya cuman jadi kumpulan pengetahuan aja ya, nggak bikin hidup kita menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman. Udah ya itu aja teman-teman ya, saya mau masuk kerja. Semoga video ini ya bermanfaat ya buat teman-teman semua ya, dan semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai sejahtera ya, hidupnya adem ayem tentram, gemah ripah lo jinawi, amin.